Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kashful Ulum, NPM 231001017. Kali ini kita akan membahas apa itu translator dalam teknik kompilasi. Jadi apa itu translator? Jadi translator adalah program penerjemah yang berfungsi untuk mengubah kode sumber atau source code yang ditulis oleh manusia menjadi kode mesin atau mesin code yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi sederhananya itu translator ini seperti penerjemah bahasa manusia ke bahasa komputer. Jadi misalkan kita menuliskan sebuah program dengan bahasa Java, C++ ataupun Python, itu tuh komputer tidak bisa langsung mengerti. Karena kan komputer itu hanya bisa paham dengan bahasa mesin, yaitu kombinasi angka 0 dan 1. Disinilah translator itu berperan sebagai penerjemah bahasa manusia ke bahasa komputer. Terus mengapa diperlukan translator? Jadi di sini pertama itu untuk menjembatani komunikasi antara programmer dan komputer. Yang kedua, membantu mengubah bahasa manusia menjadi bahasa komputer. Ada beberapa jenis-jenis penerjemah atau translator. Yang pertama itu ada compiler. Jadi compiler itu adalah menerjemahkan seluruh program sekaligus dari bahasa sumber ke bahasa mesin, dan hasilnya berupa file executable seperti exe ataupun class. Jadi analoginya compiler ini misalkan kalau kita punya buku tebal dalam bentuk bahasa Inggris, terus kita tuh maunya membacanya dalam bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau kita harus menerjemahkan buku tersebut ke bahasa Indonesia. Maka kita akan menyuruh orang untuk menerjemahkan buku yang tebal tadi. Jadi ketika buku itu sudah diterjemahkan, baru kita bisa membacanya. Sama halnya dengan compiler. Jadi compiler itu dia menerjemahkan program dari awal sampai akhir dan menghasilkan satu file terjemahan yang bisa langsung dijalankan. Contohnya di sini ada bahasa pemrograman Java, C dan C++. Jenis yang kedua yaitu interpreter, yaitu menerjemahkan baris demi baris saat program dijalankan. Jadi kalau ada kesalahan, dia langsung berhenti di baris itu. Dan interpreter ini tidak menghasilkan file hasil terjemahan permanen. Jadi analoginya interpreter ini seperti misalkan kalau kita di jalan itu ketemu dengan orang asing, terus dia berbicara kepada kita, tapi kita itu tidak paham dengan bahasa yang dia ucapkan. Jadi mau tidak mau kita tuh harus mencari penerjemah di tempat sekitar. Jadi si penerjemah ini dia itu menerjemahkannya per kalimat satu persatu. Jadi misalkan kita ada salah dalam berbicara, maka si penerjemah itu juga berhenti. Sama halnya dengan interpreter. Jadi dia itu menerjemahkan baris demi baris. Jadi kalau ada kesalahan, maka prosesnya juga berhenti di situ. Yang terakhir ini ada assembler. Jadi assembler ini adalah menerjemahkan bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah ke bahasa mesin. Dan assembler ini juga dia itu langsung memberikan instruksi langsung ke mesin. Jadi contohnya tuh sama halnya dengan teknisi yang langsung memberikan perintah atau langsung memberikan instruksi tentang detail mesin. Terus ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu compiler, kelebihannya lebih cepat saat dijalankan, hasil bisa disimpan. Kalau kekurangannya itu waktu kompilasinya lama, sulit debugging.
Yang kedua, interpreter. Kelebihannya mudah diuji dan diperbaiki, kekurangannya eksekusinya lambat. Yang ketiga yaitu ada assembler. Kelebihannya efisien dan cepat di mesin. Kalau kekurangannya sulit dipelajari dan digunakan. Jadi untuk kesimpulannya, translator adalah jembatan antara programmer dan komputer. Jadi tanpa translator, kode yang kita tulis itu tidak bisa dijalankan. Jadi translator itu punya peran penting agar bahasa kita itu bisa dipahami dan dimengerti oleh mesin, dan program bisa berjalan dengan benar. Sekian presentasi kali ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.